Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini saya berada di ruang belajar kajian Islam Al-Barokah, Dusun Gedung Rukun, Jalan Brawijaya, Dusun Gedung Rukun, Desa Gedung Pring, Kecamatan Balongbanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Hari ini hari Jumat tanggal 21 tahun 2023 pukul 14 lebih 20 menit. Saya
mohon izin akan berbagi ilmu sufisme Islam ya, ilmu tasawuf, ilmu manajemen kalbu ya, ilmu penataan hati. Kitab ini yaitu matannya saja yang saya baca ya, syair-syairnya, uraiannya ya supaya bisa khatam gitu. Jadi, syairnya saja, dan saya akan mendaras dulu dari awal. Nanti mungkin syair ke-7 ya. Kantuk sekali saya. Ya, berjuang lah. Diperjuangkan kantuknya, dikalahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrul mutakammilah. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrul mutakammilah. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrul mutakammilah. Thumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma sabi wa tubailam taqwal ilahi madaru kulli sa'atatin watiba'uwa wa rasu syarri kabailah. Inna tariqa syari'atu wa tariqatu wa haqiqatun fasmallaha mamutsilah. Wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbakhri thumma haqiqatun durrun gala. Ini saya ke-6 saya ulangi. Wa syari'atun adun bidinil khaliqi wa qiyamu bil amri wa nahyin jala. Wa syari'atun. Adapun definisi syariat ya, ini menurut ulama tasawuf. Ya, kalau menurut ulama fikih, syariat ya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang berupa hukum-hukum, dan hukum-hukum itu mesti isinya itu ya, kalau tidak merintah yang melarang itu hukum. Jadi berupa jadi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Nah, tetapi kalau menurut ulama tasawuf, sebutan syariat itu bagi orang yang sudah mulai mengamalkan hukum-hukum tadi, perintahnya ditegakkan, larangannya juga dijauhi secara terus-menerus.
Tetapi orang mengamalkan syariat itu ada yang perintah yang tegas, tapi perintah yang tidak tegas belum bisa. Jadi ada yang dalam usaha menjauhi larangan, hanya larangan-larangan yang tegas. Larangan yang tidak tegas belum bisa. Larangan tegas itu ya yang berhukum haram. Nah, makanya di sini syairnya injala. Jadi yang dinamakan orang syariat yaitu orang yang sudah mulai mengamalkan agama Allah yang Maha Pencipta dan penegakan. Jadi penegakan terhadap agama Allah yang Maha Pencipta tadi bil amri yang berupa perintah terhadap perintah wanahi dan larangan. Larangan yang bagaimana? Jadi ini larangan injala yang tegas. Larangan tegas itu ya haram itu. Kalau perintah tegas ya fardu ain atau fardu kifayah. Nah, orang kalau masih di situ, waroknya masih tingkat paling rendah. Warok itu secara logat penjauhan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Terutama yang dilarang itu berupa haram. Warok. Jadi warok artinya ya semula arti secara logat ya. Kalau kata kerja bentuk lampu atau fi'il madhi ya pemeliharaan, memelihara. Nah, warok itu kata benda abstraknya, isi masdar ghairu min. Jadi warok artinya pemeliharaan. Jadi pemeliharaan paling rendah itu yaitu menjauhi haram. Nah, kalau sudah masuk dalam tingkatan thariqah itu tidak hanya haram ya, larangan yang tidak tegas yaitu yang makruh juga dijauhi. Bahkan tidak yang makruh, yang mubah juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu cuma 1/10 saja dilakukan. Kenapa? Hanya khawatir jangan-jangan kalau sudah terbiasa bisa merembet kepada yang makruh. Kalau yang mubah segalanya dilakukan. Nah, kalau makruh dilakukan, dikhawatirkan nanti masuk ke haram. Keberhati-hatiannya itu orang-orang yang disebut orang thariqah. Thariqah secara logat ya jalan. Tetapi secara ulama tasawuf yang dinamakan orang thariqah itu orang yang waroknya sudah tidak hanya tingkat 1, warok syahada tingkat 1. Jadi orang itu kalau biasa tidak mau menjauhi haram, biasa wajibnya diterlantarkan, maka dia tidak sah untuk diajukan sebagai saksi. Jadi minimal orang yang jadi saksi itu tidak terbiasa menjalankan haram dan tidak terlihat menerlantarkan yang wajib. Jadi yang wajib ditegakkan, yang haram ya ditegakkan penjauhannya. Itu baru orang syariat. Nah, kalau menurut ahli fikih syariat ya hukum-hukum Allah yang isinya larangan atau perintah, itu. Pengamalannya yang masih larangan dan perintah yang dikerjakan, orang namanya orang syariat. Ini menurut ulama tasawuf. Jadi kalau bahasa Inggris ya Sufism.
Sufisme, ilmu tasawuf. Nah, sekarang tadi diterangkan bahwa untuk ma'rifatullah supaya mendapat nur tajalli. Jadi nurnya terbuka karena tabir-tabirnya disingkap oleh Allah Ta'ala. Nah, itu membutuhkan mujahadah, perjuangan keras. Kadang puasa saben hari sampai 60 tahun. Muridnya sahabat tapi kalau di Indonesia ini insya Allah ada yang sudah 35 tahun lebih menjaga Indonesia ini dan dunia. Kalau orang itu yang menghadapi lelembut, insya Allah lari. Lelembut itu. Kalau tidak lari ya malah cinta. Lelembutnya itu. Kalau tidak cinta, masuk kepada orang. Orang itu disuruh, nah ini pengamatan saya. Orang itu disuruh merusak umat Islam. Misal orang ya baik-baik, suka ngaji, pakaiannya nutupi aurat. Nah, itu dipengaruhi, diiming-iming uang, nah, diiming-iming bikin video. Pakaiannya sudah tidak islami. Terus orang-orang digeret, disuruh nge-like. Atau nggak nge-like, cuma menonton saja itu sudah ada gajiannya itu. Jumlah penonton yang sekian, like sekian, ya follower sekian, sudah ada gajiannya. Nah, saya sih nggak ngerti apa-apa. Saya asal bikin-bikin video gitu aja. Sudah ada dakwah kok. Jadi, yang penting sehari buat 3-4. Sebenarnya saya nih kalau diundang pengajian sudah tidak mau. Ya banyak lah kadernya itu yang bisa ceramah, anak-anak akademisi itu. Ya bahkan dari pondok ya Pak. Nah, kenapa saya wis tua terjun ya? Ya mestinya seperti saya nih yang ngajar anak saya saja itu kewalahan kok. Dan saya juga tidak menerima murid. Ya berbagi saja karena saya bukan ustadz. Saya ini sambil ngaji. Yang baca kitab kalau di internet banyak yang baca. Lama-lama nanti ada yang ingatkan kalau salah. Gitu. Nah sekarang jadi intinya bakasan ini nanti akan bakas warok. Ya. Nah, bakas warok ini tepatnya pada penjelasan tentang thariqah. Jadi jalan menuju akhirat ada 3. Pertama syariat, ya harus mempelajari teori. Nah, kalau teori ini diterapkan oleh ulama tasawuf disebut syariat atau thariqah. Nah hatinya itu tidak melirik pahala dan lain sebagainya. Tapi organ-organ tubuhnya berusaha keras, ya sholat, ya kemana-mana kerja, cari nafkah untuk anak istri, ya. Kerja, itu namanya ngamal syariat. Tapi juga ada yang cuma dikit-dikit saja, waktunya tidak diganggu untuk lain-lain, cuma tabatul. Nah, orang Jawa bilang jongkong ibadah, tekun. Nah, ada 2 kelompok kemarin diterangkan dalam mukaddimahnya. Ibadatul akhyar ya. Oke, gitu. Kalau ini ibadatul atqiya penjelasannya nanti. Jadi kalau
masih bisa menjauhi yang haram, mengerjakan yang wajib, kadang yang makruh dikerjakan. Ya, yang sunnah kadang kerjakan, kadang tidak lah. Namanya belum qiyam itu. Belum iqomah, belum penegakan. Jadi belum rutin. Kalau belum rutin, belum penegakan. Nah, di syariat diterangkan orang syariat itu orang yang ya, mengamalkan agama Tuhan yang Maha Pencipta. Akhdun bidinil khaliq wa qiyamuhu, dan penegakan terhadap agama Tuhan tadi bil amri, terhadap perintah-perintah injala, wanai dan larangan injala yang tegas. Tegas dalilnya. Kalau tegas dalilnya jadi haram larangan itu. Kalau nggak tegas mau dikatakan bisa jadi sunnah atau makro atau kadang bisa syubhat. Itu tugasnya ulama ahli fikih. Sekarang saya yang ketujuh lah, ini pelajaran baru lah. Sebenarnya nggak baru ya, tapi dipertegas sedikit. Wa tariqatun atun bi'ak wa tokal wara wa ajimatin kariyadatin mutabatila. Cara halus itu pintar. Tidak ada habis-habisnya membuat kerusakan, membuat setan. Dan prajuritnya macam-macam. Ada yang berupa yang menyengat-menyengat itu. Dicari ke rumah sakit ya tidak ada penyakitnya. Kalau itu yang ganggu. Jadi saya pernah ketemuan orang, saya diperiksa di rumah sakit nggak ada penyakitnya, tapi yang jelas tubuh saya sakit sekali lah gitu. Kalau saya sih sejak muda sudah bisa merasakan orang halus dalam tubuh. Ya diam aja. Di kitabnya kan nggak boleh diceritakan yang gitu-gitu. Malah bingung yang diceritain, nggak ngerti. Soalnya dia nggak merasakan lah. Ini namanya ilmu rasa. Jadi indera keenam itu ilmu rasa. Bahkan sejak kecil saya ini diganggu lelembut terus. Enak-enak tidur ya di pinggir jublang gitu, kolam. Itu seperti naik gitu ke langit, diputer gitu. Seperti kaki ini kita dipegang tuh jumet-jumet. Ya beberapa detik saja saya terus ya, senang. Saya kan hobinya tidur di luar rumah. Soalnya kan rumahnya tak buntoni biar nggak dimasuki tikus. Jadi hawanya itu berkeringat terus. Senang tidur di luar. Nanti kalau sudah seperti orang mandi gitu, pakaian basah, tubuh masuk. Ya kadang-kadang masuknya jam 2, jam 3. Kalau sekarang malam itu nggak seberapa senang tidur saya. Ya Facebookan saja. Wa thariqatun, adapun definisi thariqah adalah ahdun, ya, pengaplikasian, pengamalan. Yang ngamalno agamanya Tuhan tadi biakhwato, dengan sangat berhati-hati. Berhati-hati ini tingkat perbandingan ini. Di tingkat perbandingan. Ada hati-hati, ada lebih hati-hati, ada sangat hati-hati atau paling hati-hati. Nah ini paling hati-hati atau sangat hati-hati kalau thariqah. Tanpa menempuh cara ini, ya seperti mimpi saja. Menempuh cara yang seperti dilakukan oleh ulama tasawuf ini aja belum tentu bisa. Nah, makanya hukumnya cuma sunnah.
Yang wajib itu cuma ya kalau sempat, tapi apa itu ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah al-ayat sadaqal. Ketahuilah. Jadi perintah ketahuilah, jadi makrifatilah, kenalilah bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak ma'bud bihaqqin, Tuhan atau sembahan, ma'bud yang diibadahi secara objektif, bihaqqin illallah. Jadi no God, sama sekali gak ada Tuhan but Allah, kecuali Allah. Iwa torikaton biakwa tokal waro. Nah, ini kita nanti bakas waro kalau cukup. Nah, insya Allah cukup ini. Bakas waro. Jadi syairnya tambah satu ini aja, syair ke-7. Wa torikaton abdun biakwa tokal waro. Wa ajimatin kariyadatin mutabatilah. Kalau waro seperti waro. Waro itu bertingkat-tingkat. Wa ajimatin dan azima. Azima itu lawan katanya. Azima itu cara logat aslinya ya kebulatan tekad. Orang kalau tekadnya udah bulat nggak mundur. Tapi lawan katanya rukhso. Jadi dalam beberapa situasi seseorang yang melakukan kewajiban itu boleh tidak melakukan. Karena rukhso, ada dispensasi atau keringanan dari syariat. Nah, jadi tidak mau menjalankan rukhso-rukhso. Misalnya bepergian, boleh tidak puasa waktu bepergian. Dengan syarat tertentu. Tapi tidak mau. Orang salat sunnah. Rasulullah SAW ya. Salat sunnah ya boleh dengan duduk. Sah. Tidak mau kalau sudah masuk ke lingkungan yang disebut toriko ini, tidak mau gitu itu. Karena azima itu bulat tekad. Orang bulat tekad ini tidak mau menerima dispensasi. Bukan masalahnya itu penting ya, mempertahankan tidak maju mundur niatnya. Nah, kalau sudah niat puasa misalnya, terus di perjalanan ternyata ingin ya mengambil dispensasi atau rukhsah, namanya kurang teguh. Nah, orang toriko itu orang yang teguh pendirian. Yang paling ditakuti setan orang wira itu ya dalam berbagai hal. Karya dotin ya, orang yang azima itu orang yang suka berbuat yang berat-berat. Ya untuk membentengi nafsu. Riyadho ya mengolah batin. Kalau lahir ya olahraga riyadho itu. Tapi kalau olahraga batinnya itu ya dzikir ya puasa ya. Mutabatilah, jadi senang riyadho dan terus menerus tekun ibadah tabatul. Nah, sekarang komentarnya saya cuplikkan sedikit, yakni jadi menghendaki saya pembuat syair ini anna thariqata, sesungguhnya thariqah indah menurut para ahli tasawuf
Iya ya, toriko itu al-akhdu yaitu pengamalan bil akhwat dengan sangat hati-hati fi syairil amal dalam segala amal ibadah, dalam segala perbuatan. Wala yahudu dan yang namanya waro itu tidak menerima, tidak menerapkan biruhos terhadap keringanan-keringanan. Wadalika adapun yang demikian itu kalwaro. Nah, ini uraiannya. Jadi dalam segala hal tidak mau memilih keringanan-keringanan ya. Milih yang biasanya saja. Contohnya kayak waro. Kala berkata siapa Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi rahimahullah, apa waro itu? Al-waro adapun waro adalah tarkus syubhat, meninggalkan barang-barang yang oleh ulama fikih dikatakan syubhat. Syubhat yaitu ulama fikih tidak berani menetapkan hukumnya barang yang dikatakan syubhat itu haram, tidak berani karena dalil-dalilnya mungkin masuk asar ini. Ditunggu sebentar. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana salatu Ramadan masrat wa tarakat wa bu'asu maqam. Kita lanjut ya. Ntar terus ditutup bakas warok ini. Jadi kalau menurut Syekh Al-Qushairi, waro itu tarkus syubhat. Nah, sekarang kalau menurut Imam Al-Ghazali, waqala dan berpendapat siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, al-waro arba'u darajat. Di waro wirai atau waro itu ada 4 tingkat. Adna waraul adl. Waraul adl. Yang paling rendah yaitu tingkat paling bawah itu waraul adl, disebut waro keadilan.
Artinya orang yang melakukan warok yang tingkat rendah ini boleh disebut orang yang adil. Wa adapun waraul adil adalah tarku kullima, yaitu meninggalkan apa saja. Yuharrimu yang menghukumi haram, memvonis haram. Terhadap sesuatu tadi, apa saja tadi. Apa fatwal fuqaha, ya. Nasihat atau nasihat hukum para ahli fikih, ahli hukum Islam. Kariba, ya, seperti riba. Pinjam 100.000 berbunga, tuh riba, bayarnya 100.000 lebih. Wal muamalah, dan transaksi apapun, ya, yang rusak, ya. Jadi melakukan hubungan apa saja, jual beli misalnya, tetapi tidak mengikuti aturan agama atau melanggar. Ya, bentuknya apa saja, tidak hanya jual beli, mungkin bisa sewa menyewa. Yang kedua, wara'us sholihin, wara' orang-orang solih. Wa tarku syubhat. Nah, ini yang kedua, ini agak meningkat. Syubhat adalah sesuatu yang ulama tidak berani memvonis haram, juga tidak berani memvonis halal. Yang ketiga, waraul mutakin. Jadi ada waraul adilin, ya, kalau mestinya gitu, waraul adil. Kalau yang kedua ini isim fa'il, kata sifat. Waraul sholihin, mestinya yang pertama waraul adilin. Yang kedua waraul sholihin, yang ketiga waraul mutakin. Jadi wirainya orang-orang bertakwa. Wahuwa, yaitu tarku mala basa, ya, meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Maka batama bi basun, dikhawatirkan nanti bahaya. Nanti sesuatu yang tidak bahaya, mungkin ini makruh termasuk tidak bahaya, tapi dijauhi. Jangan-jangan nanti bisa jerumus ke haram, dijauhi. Atau mungkin itu mubah, ya, bisa. Gak bahaya mubah itu. Misalnya, ya, orang karena suka makan apa, itu enggak apa-apa, biasanya hukumnya mubah misalnya. Tetapi kalau terus-terusan, ya, mungkin bisa ketergantungan. Nah, bisa ketergantungan, mungkin nggak ada uang, mungkin dengan pertama pinjam, lama-lama mungkin, kalau sudah kepepet, ya, terpaksa, no, bisa menyakiti orang yang dipinjam. Ini tokonya sepi kok dipinjami terus, nah, kan gitu. Ya, mungkin terutama rokok itu yang mudah membahayakan. Waqala Sayyidina Umar berkata radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata asarin, ya, tis'ata asaril halal. Jadi saya meninggalkan, tidak melakukan, ya, atau tidak mengkonsumsi berapa itu 9/10
perkara yang halal. Hanya makhafata an-naqwa, karena saya khawatir, kami khawatir terjerumus fil haram. Itu wirainya Sayyidina Umar tadi itu. Jadi barang halal ya ditinggalkan, khawatir terjadi nanti terjerumus jadi haram. Jadi ini bukan mengharamkan barang halal. Kadang itu karena terlalu suka ya, tua kiai tingkat misalnya tingkat PB, misalnya PBNU misalnya. Kalau kadang rokoknya sudah ngetop. Nah, kadang-kadang melawan gini-gini nih. Padahal ini ajaran yang baik ini. Bisa dilawan. Jangan mengharamkan misalnya ya. Saya nggak menunjuk PB misalnya. Artinya orang yang sudah tinggi lah kelasnya mas. Itu bisa. Kalau sudah merokok gini-gini ini diremehkan. Padahal mestinya orang tua itu mestinya kader-kadernya, angsornya atau jamaahnya diajak niru Sayyidina Umar tadi. Ya, menjauhi yang tidak bahaya jadi bahaya, dikhawatirkan bahaya saja. Malah seolah-olah mengatakan bahwa orang yang melakukan hal seperti Sayyidina Umar ini seolah-olah mengharamkan yang halal. Kan apa itu kontraproduktif. Digodok di NU supaya niru sahabat, niru ulama tasawuf. Soalnya NU ajarannya ya 3 itu. Seperti dalam hadis dialog malaikat Jibril dengan para sahabat Rasulullah. Apa Islam Muhammad? Jawab. Apa iman? Dijawab. Apa ihsan? Nah itu 3 itu. Untuk menjadikan ihsan ini perlu ilmu penata hati, yaitu ilmu tasawuf. Nah, untuk bisa keislamannya baik, benar, butuh ilmu fikih. Nah, untuk akidahnya benar, butuh ilmu tauhid. 3 serangkai itu. Nah, tasawuf ini 3 serangkai itu ajaran Nahdlatul Ulama. Kok malah misalnya kalau ada orang misalnya pengurus PB itu misalnya, nah kayak gitu kan nelongso kita itu. Jadi yang di atas malah ngemposi yai-yai pendahulu dulu. Nah, itu. Makanya cari pimpinan. Nomor 1 jangan ngandalno konsultasi, apalagi hanya dipilih seenaknya saja. Istiqorohnya yang penting. Punya pendirian. Saya pemilu aja nggak berani nyoblos. Khawatir yang saya pilih itu pelaku manipolitik. Gimana kalau saya termasuk tidak berhati-hati, nanti ditunjuk di akhiratnya. Makanya sholat istiqoroh saja. Ya Allah, semoga Allah berkenan memilih pemimpin-pemimpin kami dari orang-orang yang terbaik di antara para calon, atau orang-orang yang paling minim, paling sedikit sifat kekurangannya di antara para calon. Ya gitu saya. Gak berani ikut nyoblos, hanya 2 kali. Sekitar tahun 81 atau 82 itu terakhir. Setelah itu tidak pernah nyoblos, tapi milih lewat berdoa saja. Ya walaupun siapa saja ngajak nyoblos, tidak mau saya. Tidak mau. Karena di akhirat tidak bisa ditolong oleh orang. Tapi ya saya nggak ngajak orang tidak nyoblos. Hanya sekeluarga saja nggak nyoblos. Mau saya nggak ikut bapak anak masuk bojone gak melok saya. Karena saya tidak melakukan saking takutnya. Money politik kayak gak ada larangan. Dalam
ceritanya yang datang-datang ke rumah. Tamu kan saya nggak tanya-tanya ya, tamu membawa berita sendiri. Wis, jak melak-melak. Gak usah ngawas-ngawasi ngene kuwi sana dhewe sing ngawasi. Salah paham. Durung ngerti wong urip lapangan politik. Yang benar itu bisa salah gitu loh. Kalau enggak ngerti langkah-langkahnya. Ya seperti itu tadi, orang halus masuk kepada seorang janda atau gadis, janda biasanya. Masuki, terus bagaimana supaya wanita itu bisa disenangi orang banyak, disihir orang banyak. Dia masuk terus untuk matanya itu. Melihat matanya itu langsung goncang. Terus sampai menimbulkan, nah itu melihat saja itu kalau pertama, pandangan pertama tidak disengaja, tapi kalau sudah tidak bisa ditarik matanya, sudah haram itu. Muqaddimah zina itu, pengantar zina. Nah, ketika setiap orang melihat video itu, berapa haram yang ditanam oleh siluman tadi yang masuk kepada wanita itu. Begitu juga orang lelaki ya. Sama saja. Wanita-wanita disenangkan. Makanya harus hati-hati. Serba jebakan. Dunia itu sangat gelap. Yang menerangi hanya kitab suci dan hadis Nabi yang hasan yang sahih. Dan terus belajar terus. Kita itu harus ngaji terus. Nah, yang keempat ya itu sudah. Terus ada lagi. Arabiatu yang keempat itu tadi yang ketiga. Jadi waraul adilin mestinya gitu. Waraul sholihin, waraul mutakin. Terus yang keempat waraul sidikin. Orang yang tekun ya. Orang yang jujur. Tarkuma huwa, meninggalkan apa huwa mangfakun apa anil afat. Apa ini saya enggak. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi memisahkan, tempatnya memisahkan anil afat dari bermacam-macam bahaya ya, afat, bencana atau bahaya. Tarkuma huwa, meninggalkan sesuatu huwa yang sesuatu tadi adalah apa? Tempat manfakun tempat pisah ya, memisah anil afat. Kalimatnya kayak gini, ini biasanya ada yang salah cetak gini. Jadi yang keempat namanya, jadi masih Sayyidina Umar masih ada lagi lah. Itu mungkin yang keempat itu waroknya para rasul, para nabi. Meninggalkan sesuatu yang manfakun ya, tempatnya apa, memisahkan, fakka, manfakun anil afat, dari berbagai bencana. Di tepinya ya ada ini, karangannya gurunya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari. Ini ada ini. Coba dibaca yang ini, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantan. Jadi kalau menurut beliau, ini baca yang Salalimul Fudola. Ya, Fudola. Jadi warok
tarku syubhat pertama, yang kedua wara'us sholihin tarku ma la ba'sa bi makhafata ma bas bi basul. Jadi yang pertama wara'ul adl, yang kedua wara'us sholihin. Nah, kalau ini cuma 3 ini. Jadi kalwaro yang pertama yaitu malah wara'us ninggal syubhat. Tidak ada ninggal haram tadi ya. Imam Ghazali tambah 1. Syekh Nawawi Banten cuma langsung warok. Ini mungkin mengikuti dicampur-campur yang ngutip beberapa pendapat. Jadi tarku mala ba'sabi makhafatama bi basul. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada bahayanya, ya barang mubah misalnya. Atau makruh ya tidak apa-apa sebenarnya. Tidak disiksa makruh. Tapi ditinggalkan khawatir nanti jangan-jangan nanti mengakibatkan terjerumus kepada yang bahaya yang haram. Kama qala Umar radhiyallahu anhu. Nah ini. Kunana ta'utis ata syair halal makafata annaka fil haram. Nah, wada wara'ul mutakin. Ini warok mutakin. Wajatina bi kulli ma laisa khalisal lillahi wada wara'u siddiqin. Nah ini ada penjelasannya. Jadi Syekh Nawawi ini ada penjelasannya. Jadi wara'ul siddiqin yaitu menjauhi apa saja yang tidak murni karena Allah Ta'ala. Wada wara'ul siddiqin wa ulaimul muwahhidunal mukhlisun la takharuka la yaskuna illallah wa la takallamu la yaskuna illallah la yakuluna illa litaqwa ala ibadah. Jadi orang-orang yang masuk wara'us siddiqin ini yaitu orang-orang yang benar-benar mengesahkan. Jadi mengesahkan dan mengikhlaskan gerak diamnya. Mereka tidak gerak la yatakharuka wa la yaskuna, dia tidak diam illallah kecuali karena Allah. Ya dia itu kalau melakukan apa-apa karena Allah perintahkan gitu. Tidak karena yang lain-lain. Diam pun begitu karena Allah. Walayatakalamuna, mereka tidak berkata, walayaskuna, tidak diam illa waqjallah. Walayakuluna, dia tidak makan illa litaqawi ala ibadatillah, kecuali untuk mendapat kekuatan ala ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah. Walayanamuna ilalillah, ya, tidur, nah itu maksudnya ya. Tidur ya karena Allah, karena kalau nggak tidur nanti bagaimana nanti ibadah saya bisa nggak khusyuk dan misalnya itu. Wa in masau fafika jadi muslim, dan ketika berjalan kemana-mana untuk memenuhi, nah ini perlunya mengenal pertemanan. Kalau sudah tahu, kenal temannya ini biasanya bulan gini nih butuh uang, nah, mungkin disumbang atau nah, mungkin tujuannya perkenalan itu pertemanan itu. Jadi sampai detil. Nah, makanya ini orang yang sudah masuk wara'us siddiqin yaitu dia tidak berjalan kemana-mana kecuali untuk ya, memenuhi atau membantu kebutuhan saudaranya muslim. Sya'ilul khair atau tidak akan berjalan kemana-mana kecuali untuk kebaikan. Ini luas tadi ya keterangan. Nah, saya kira sudah selesai ini. Warok ada 4, 1 wara'ul adil atau wara'ul, kalau menurut saya ya adilin. Imam Ghazali al-adil, karena yang lain kok sholihin, mutakin, siddiqin. Nah, dibuat isim fa'il semua. Tapi Imam Ghazali wara'ul adil, warok keadilan. Artinya warok itu apabila tidak mempunyai warok yang tingkat itu, orang tidak sah untuk jadi saksi. Tidak disebut orang yang adil, padahal saksi itu harus orang adil. Nah, saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin nggak putus ini ya. Biasanya putus, baru pamit belum minta maaf pemirsa sudah putus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga
yang saya bagikan, salah kilapnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan Allah Ta'ala berkati. Kepada para pemirsa saya mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kebersamaannya. Saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi majidahu ala kulli halin wa ni'mah. Wa nakhusu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.